Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah dia yang akan memberi kabar sesaat lagi. Siapa dia? Aku nggak tahu ya. Nanti kita simak baik-baik aja bareng-bareng ya. Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke? Yaudah, kita mulai aja. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Kamu ke dia, kalau kamu feminin, kamu tuh sering banget cari perhatian dia, caper-caper gitu ya. Misalnya posting di sosial media atau posting sesuatu gitu. Entah kamu atau dia ya pernah sih yang kalau dia maskulin mungkin dia yang mendekati kamu duluan ya. Kamunya sih welcome, merespon dia juga aku lihat. Tapi ada banyak dari kalian tuh yang nggak terlalu peka sama dia. Jadi kayak mungkin kamu lebih happy sendirian atau memang kamu lagi single happy gitu ya. Jadi nggak terlalu peduli banget sama sekitar, nggak peduli sama siapa yang mendekat juga. Memang mungkin lagi happy aja gitu walaupun sendiri. Kamu sering kepoin dia juga sih, suka apa ya, kayak ada rasa pengen tahu tentang dia juga sebenarnya. Ada perasaan kayak dia nggak jelas deh, atau hubungan ini nggak jelas deh. Kalau kamu memperhatikan dia cuek, tapi kalau dia memperhatikan malah kamu yang cuek. Gimana nih ya? Kalian pernah ada pertemuan sih. Bisa jadi kamu sama dia berawal dari hubungan friendship atau dikenalin, bisa juga, atau dari lingkungan pergaulan kalian. Ada keraguan kamu ke dia. Walaupun ragu, kamu tuh masih kepoin dia. Walaupun ragu ya, tapi karena ragu juga kamu kayak mau menghindar atau mau menjauh dari dia. Walaupun kamu masih tetap kepoin dia ya. Kamu atau dia nih yang keras kepala dalam hubungan ini. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Dia ada ketertarikan sama kamu. Ada sexual attraction atau physical attraction ya. Ada ketertarikan fisik, aku lihat di sini. Ada yang ngerasa ini apa kayak sakit hati karena salah bicara atau salah ngomong gitu ya. Dia udah baper sama kamu, tapi dia kayak diam-diam gitu loh bapernya, kayak nggak bener-bener nunjukin ke kamu kalau dia tuh baper sama kamu. Kalian tuh energinya kayak main kucing-kucingan ya. Di saat dia mendekat, kamu cuek. Tapi di saat kamu mendekat, dia cuek gitu ya. Jadi kayak apa ya, runner dan chaser gitu ya. Energinya jadi kebulak-kebalik. Dia baper sama kamu, bisa aja dia yang mengejar kamu. Kamu yang dikejar. Bisa vice versa juga sebenarnya. Dia agak sedikit menghindar karena terjadi sesuatu di antara kalian. Dia tuh pengen deket sama kamu sebenarnya. Tertarik sih dia tuh sama kamu. Mungkin hubungannya ada yang sudah kacau gitu ya, ancur-ancuran. Gimana nih jelasin hubungannya? Ya kayak berantakan aja gitu hubungannya. Kenapa gitu ya? Ketika berantakan itu dia bingung kayak mau selesain atau mau tetap lanjut sama kamu, karena sebenarnya ada perasaan emosi yang dia simpan. Kalau kamu menjauh, dia nggak pengen kamu menjauh ya, dia nggak pengen kamu pergi. Tapi bisa juga dia yang ingin pergi dan menjauh, malah kamu sedih ketika dia mau menjauh. Hubungannya nggak jelas menurut dia juga. Dia tuh ingin memulai sesuatu sama kamu.
memulai new relationship mungkin. Ada yang baru kenal atau baru deket, belum terlalu lama mungkin kedekatan, perkenalan atau hubungannya juga. Menurut dia kalian sama-sama tertarik sih sebenarnya ya. Sekarang kita masuk ke temanya. Dia yang akan memberi kabar sesaat lagi. Orangnya tuh mungkin ya, orangnya cute, menggemaskan, lucu. Pokoknya orangnya sweet lah ya, dari cara bicara atau cara dia memperlakukan kamu. Dia tuh pemikir banget orangnya. Sebenarnya orangnya menyenangkan, seru, fun gitu ya. Bisa jadi dia menganggap kamu salah satu orang yang penting, atau bisa jadi dia yang penting buat kamu mungkin. Orangnya ada yang religius, ada yang suka baca buku, suka baca apa aja sih sebenarnya. Dia seseorang yang pernah terluka. Orangnya suka bimbang, ragu, kayak energi Libra. Dia tuh punya feeling sama kamu. Dia tuh kayak ingin menawarkan feelingnya gitu loh ke kamu. Mungkin dia kan ingin memberi kabar sambil menyatakan perasaan apa ya. Orangnya cukup terbuka sebenarnya. Dia tipe-tipe orang yang fokus dalam material things ya. Bisa jadi dia ingin bertemu sama kamu nih, pengen ketemu ya. Dia ini ada feeling sama kamu ya, yang ingin memberi kabar. Tapi aku ngerasa yang ingin memberi kabar ini gak semuanya punya feeling sama kamu. Misal, bisa jadi dia keluarga kamu, orang tua, keluarga ya, yang ingin memberi kabar. Dia suka memantau kamu dari kejauhan, tapi gak ngelakuin apa-apa. Bisa jadi dia seseorang yang udah pernah kamu kenal. Gak harus masa lalu yang udah lama banget, tapi bisa jadi dia pernah kamu kenal, dan dia kira-kira ini mungkin suka ingat kamu, kayak flashback gitu loh tentang kamu. Semakin hubungan atau komunikasi kalian gak baik, semakin dia selalu memperhatikan kamu. Gak tahu kenapa gitu ya, memperhatikan, memantau, dan stalking juga. Mungkin dia sebenarnya ada pilihan lain sih, tapi dia deketnya tuh sama kamu mungkin. Orangnya agak keras kepala ini sebenarnya. Kalau nggak komunikasi, dia pengen komunikasi sama kamu, pengen approach kamu duluan, pengen cari kamu duluan, pengen mulai komunikasi duluan gitu loh. Dia punya tujuan sih sebenarnya ke kamu nih. Dia punya tujuan, dan menurut dia ini penting gitu loh tujuannya dia. Orangnya perhatian, care, mau dia feminin atau maskulin, tapi ada yang punya jiwa keibuan, baik gitu ya, perhatian banget. Orangnya nggak egois, orangnya suka apa ya, mungkin ya feelingnya makin lama makin bertumbuh ke kamu, makin berkembang. Dia seseorang yang lebih sukses atau lebih mapan atau berhasil lah hidupnya saat ini dibanding sebelumnya. Orangnya cukup dewasa ini dia nih. Jiwa femininnya tuh strong ya energinya. Ada yang jutek, galak. Iya nih, ada yang posesif. Tuh kan tadi aku bilang dia mungkin seseorang yang sudah berhasil. Di sini ada achievement. Dia seseorang yang saat ini lebih baik lah kehidupannya dibanding sebelumnya. Dia suka jadi pusat perhatian, atau mungkin banyak yang memperhatikan dia, atau jadi inspirasi. Mungkin orang sekitarnya itu ya, circle-nya sangat apa ya, sangat menghargai dia. Dia orangnya nggak suka diatur, nggak suka ikut aturan. Orangnya jujur ya, apa adanya. Orangnya jujur, terus mungkin apa yang dia rasakan bisa jadi kamu juga merasakan. Dia pernah patah hati yang cukup dalam. Orangnya kreatif, mungkin wawasannya juga luas.
dia bekerja dalam apa ya, mungkin bekerja di bidang yang kayak konstruksi gitu ya. Dia ini seseorang yang lagi healing kayaknya, memperbaiki hati yang apa ya, kayak menyembuhkan kali ya. Tapi dia pernah menjauh atau sekarang mungkin menjauh, makanya kan relate ya, ingin memberi kabar. Dan aku lihat seseorang ini kayaknya nggak benar-benar menunjukkan perasaannya ke kamu. Ada sesuatu yang dia tutupi atau dia sembunyikan dari kamu. Mungkin dia memanipulasi apa yang dia rasakan, mungkin dia punya feeling tapi kamu nggak tahu, karena dia sebenarnya nggak benar-benar menunjukkan feelingnya ke kamu. Aku lihat dia kayak pakai topeng ya kayak memang berusaha menutupi aja gitu. Mungkin dia malu atau dia takut atau memang dia tipe yang gengsian atau egonya tinggi gitu, jadi dia nggak mau lah gitu ya nunjukin ke kamu. Tapi kasihan sih kasihannya karena kan dia feelingnya mungkin besar, dia nggak nunjukin, tapi dia tuh ada addiction ke kamu tuh. nggak bisa apa ya, kayak ketergantungan atau kecanduan, kan ada addiction kan. Jadi dia mikirin kamu terus, kepikiran terus, kangen atau apa gitu ya. Ada romantic feeling kan dia ke kamu nih. Dan dia tuh pengen effort sebenarnya, makanya mungkin dia ingin memberi kabar. Salah satunya itu memberi kabar itu mungkin effort menurut dia. Karena aku bilang dia ada physical attraction, dia di sini tuh ada passion ke kamu nih, ya kan? Ada hasrat, pengen deket. Jadi selain feeling ya, dia mungkin tertarik sama fisik kamu, atau karena dia mungkin merasa kamu punya sex appeal atau apa gitu ya. Ya bisa jadi dia seseorang yang pernah kamu kenal atau past life relationship. Apakah kalian pernah bertemu sebelumnya? Di past life, di kehidupan sebelumnya, kayak kalian tuh pernah kenal aja gitu loh, terus mungkin ketemu lagi di kehidupan yang sekarang, atau ya memang sebelumnya kamu sama dia udah saling mengenal, makanya dia mau memberi kabar gitu ya, mau dekat atau kasih kabar. Mungkin sebelumnya atau saat ini menjauh dan tidak saling memberi kabar. Kenapa dia ingin memberi kabar? Mungkin dia ingin mengekspresikan perasaannya, express your love gitu ya. Dia ingin menunjukkan atau mengekspresikan perasaannya. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan ke kamu saat ini, atau isi hatinya lah ya. Mungkin dia pernah melakukan sesuatu ke kamu, menurut dia ya itu kamu marah, kamu sebel sama dia, atau dia sudah merusak semuanya. I know, I mess up everything. Aku ngerasa ada sesuatu yang dia lakukan, makanya kalian menjauh. Terus dia sekarang mau muncul atau mau datang atau mau memberi kabar. I couldn't let you get close to me. Kenapa dia nggak bisa ngebiarin kamu dekat ke dia? Apa ada sesuatu? Apa dia udah punya pasangan atau dia nggak single? Ya apa aja ya. Tapi dia bersyukur bisa dekat sama kamu. Dia bersyukur juga ada pelajaran yang dia ambil ya dari hubungan kalian, kedekatan kalian. Kalau memang kalian past life relationship, pasti ada sesuatu yang terjadi. Makanya dia ya bersyukur lah ya atas apa yang terjadi sebelum-sebelumnya di antara kamu sama dia. I will wait for a sign from you. Mungkin dia bakalan nunggu tanda-tanda dari kamu, nunggu kamu kontak dia, nunggu kamu bikin status, nunggu kamu apa gitu ya. Pokoknya dia nungguin tanda-tanda dari kamu lah. Menurut aku, kalau dia pernah nyakitin kamu atau dia pernah ngelakuin sesuatu yang gak enak gitu ya, menurut dia kan pasti takut nih buat hubungin kamu, makanya dia nunggu dari kamu aja gitu loh, tanda-tanda atau kamu yang hubungi dia duluan. I want to feel that way again. Mungkin dia dulu pernah ngerasain apa ke kamu ya, sesuatu yang
berkesan atau apa gitu ya. Dan dia tuh pengen merasakan hal itu lagi saat ini. Contoh, misalnya kamu sama dia dulu dekat, terus kalian menjauh. Nah, dia tuh pengen deket lagi sama kamu, makanya dia mau lah gitu ya untuk hubungi kamu dekat-dekat lagi dan feel that way again. Nah, dia bilang di sini dia tuh kayak sengaja menyibukkan dirinya di pekerjaannya supaya dia bisa melupakan kamu. Karena aku bilang kan, dia tuh ada addiction, kecanduan, dan dia juga nggak bisa berhenti buat mikirin kamu. I cannot thinking of you ya. I can't stop think about you. I can't stop thinking of you. Nah, kenapa? Karena ya dia nggak bisa ngelupain kamu. Makanya dia di sini berusaha untuk ngelupain kamu, to forget you. I'm starting to understand our connection. Mungkin dia bingung, ada koneksi apa sih di antara kita, kok kayak gini gitu ya. Ada apa ya? Kalau koneksi hubungan past life ini kan agak-agak bikin hati apa sih? Beda gitu ya rasanya. Hubungan twin flame past life karmic itu agak bikin hati deg-deg gitu ya. Koneksi-koneksi kayak gitu tuh yang bikin orang bingung. Kalau orang yang nggak ngerti pasti bingung. Ini kenapa sih kepikiran terus padahal udah ngejauh, padahal fisiknya tuh udah berjauhan tapi jiwanya tuh terkoneksi terus. Nah, tapi dia ini udah mulai mencoba mengerti apa yang dia rasakan. Terjadi apa di antara kalian, koneksi-koneksinya. I'm starting to understand our connection. Nah, dia berharap kamu bisa memaafkan dia. Oh my god. Jadi kan aku bilang pasti dia ngelakuin sesuatu ke kamu, mungkin dia ngelakuin salah atau melukai kamu. Makanya ya, karena itu yang tadi aku bilang relate banget. Ternyata di sini ada I hope that you can forgive me one day. Dia berharap kamu bisa maafin dia. Entah kapan ya, besok atau kapan. Makanya aku bilang kamu tuh kayak kesel banget mungkin sama dia, sebel. Dia ngelakuin sesuatu, kamu kesel, kamu marah, akhirnya kalian menjauh kan. Beberapa menit tadi aku bilang kayak gitu kan. Nah, ini relate kartunya. I hope that you can forgive me one day ya. Nah, aku bakalan bacain lagi, tapi aku ambil poin-poinnya aja. Aku sesuaikan sama temanya ya. Dia yang akan memberi kabar, dia sudah banyak berubah, entah karakternya, entah mungkin dia berubah secara kehidupan, materi atau apa gitu. Mungkin dulu biasa aja, sekarang banyak berubah. Ya, ada transformasi di dirinya. Dan dia merasa kehilangan sesuatu. Ya, karena dia merasa kehilangan kamu juga. Jadi ya, dia makanya kayak cari-cari kamu. Makanya dia kasih kabar gitu ya, memberi kabar. Dia pengen bertemu kan aku bilang. Iya, makanya dia pengen ketemu sama kamu. Pengen adanya pertemuan sama kamu. Entah dia mau ngapain, ada yang dia mau bicarakan, atau emang kangen, atau merasa belum selesai, ada unfinished business, atau apa ya. Apa ya. Dia tuh jatuh cinta ya, atau feelingnya tuh cukup dalam ke kamu. Kamu mungkin tahu orangnya, atau kamu mungkin tahu ya perasaan dia tuh sedalam apa sama kamu. Perasaan dia juga tulus atau ya benar gitu, dia benar ada perasaan, bukan cuma penasaran atau bukan cuma ada maunya aja cari kamu atau ingin memanfaatkan kamu, tapi beneran ada feeling ya. Dan apa ya, dia seseorang yang bisa menerima kamu apa adanya, apapun keadaan kamu ya. Mungkin juga ya dia seseorang yang apa adanya juga ya. Banyak perubahan sih yang terjadi dalam hidupnya, aku lihat akhir-akhir ini juga. Dan dia ngerasa tuh kayak apa ya, deket kamu tuh banyak keberuntungan, banyak kebahagiaannya juga ya. Dan dia ngerasa kamu tuh salah satu orang yang paling dekat sama dia di antara orang-orang yang lain. Mungkin juga dia nggak gampang dekat ya sama siapapun. Dan aku lihat di sini dia tuh pengen kamu hadir di dalam hidupnya. Iya, nggak pengen kamu jauh atau pergi begitu aja. Ibaratnya dia nggak rela lah kalau kamu menjauh atau pergi dari hidupnya dia. Cie. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya.
Oke, ini zodiaknya dia. Ada zodiak Aquarius, Libra, Capricorn, Aries, Scorpio, Pisces, Taurus, Sagittarius. Inisial hurufnya ada huruf N, T, W, K, E, L, H, R, C, dan X. Oke, itu aja. Thank you guys for watching. Don't forget to stay positive, picture admin and so. Bye bye.